Battle Through the Heavens, Chapter 1398. Bab 1398, Tiga Setan Kalajengking Hantu. Hati kelompok Xiaoyan bergetar saat mendengar kata-kata Yao Lao. Mata mereka melihat ke depan di mana suara petir angin samar hadir. Beberapa lusin detik kemudian, tiga cahaya hitam tiba-tiba melesat dari kejauhan. Kecepatan tiga cahaya hitam itu sangat menakutkan. Dalam sekejap, mereka muncul ribuan kaki jauhnya. Namun, mereka tiba-tiba merasakan sesuatu ketika mereka akan memasuki gunung tempat Yao Lao berada. Mereka segera berhenti, dan tiga tatapan gelap, dingin, dan kejam melesat. Mereka berhenti di grup di gunung. Yao Chen, ini sebenarnya kamu? Petik 2. Mereka bertiga tercengang saat melihat Yao Lao. Suara marah segera muncul. Mata Xiaoyan mengamati pihak lain sementara ketiganya berseru. Pemimpinnya adalah sosok yang agak kurus. Wajahnya gelap dan tegas, dan dari kelihatannya, dia adalah orang yang telah mengajukan penawaran di pameran perdagangan sebelumnya. Ada sesepuh lain dan seorang pria yang tampak agak lebih muda di belakangnya. Meskipun pria terakhir tampak muda, kedua matanya menunjukkan usia yang tidak lebih muda dari dua iblis tua lainnya. Selain pria yang tampak lebih muda, yang penampilannya sedikit lebih baik, dua orang lainnya memberikan perasaan gelap dan dingin. Selain itu, aura yang samar-samar dipancarkan dari tubuh mereka cukup mengerikan. Tiga hantu iblis, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Yao Lao meletakkan tangannya di belakangnya dan tertawa. Kamu adalah orang yang menawar terhadap Oleh Mi sebelumnya? Orang tua kurus, yang merupakan pemimpinnya, memelototi Yao Chen dengan cara yang kejam sebelum dia tiba-tiba menuntut. Yao Lao tersenyum setelah melihat Tian Heizi pulih. Dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Serahkan peta kuno. Ceka-ceka, betapa tidak terduga. Yao Zunze yang terkenal, Yao Chen, di benua itu melakukan sesuatu seperti menghentikan seseorang dan merampok harta dari mereka. Anehnya, Tian Heizi tertawa saat mendengar kata-kata Yao Lao. Yao Lao tersenyum dan berbicara dengan sikap tidak peduli. Jika itu orang lain, saya mungkin akan berpikir dua kali. Untungnya, kalian bertiga. Oleh karena itu, saya tidak merasakan beban mental apapun. Orang lain mungkin dianggap manusia, tapi saya tidak menganggap sedikit dari Anda seperti itu. HMPH, Yao Chen, jangan berpikir bahwa kami bertiga takut padamu hanya karena kamu telah maju ke kelas Banseng. Saat itu, kami bisa mengalahkanmu sampai kamu melarikan diri dari cedera. Kami masih bisa melakukannya hari ini? Di Heizi yang tampak brutal berbicara dengan suara gelap dan dingin. Mengapa Anda tidak mencobanya? Kami juga akan bisa menyelesaikan dendam kami sejak saat itu. Yao Lao menyeringai. Dia menginjak kakinya di tanah dan tubuhnya muncul di depan ketiganya dengan gaya seperti hantu. Doki yang mengerikan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya, dan langit tiba-tiba menjadi gelap. Angin kencang bertiup kencang dan bersiul di langit. Ekspresi kelompok Tian Heizi berubah ketika mereka melihat Yao Lao menggerakkan kekuatan seperti itu, terutama ekspresi Tian Heizi. Meskipun dia hanya setengah langkah dari kelas Banseng, dia mengerti betapa besar perbedaan ini. Pertempuran yang intens tidak dapat dihindari jika mereka ingin melarikan diri hari ini. Bang! Yao Lao tidak memberi mereka waktu tambahan. Dia mengepalkan tangannya dan awan gelap melonjak dari langit saat tangan api setinggi 10.000 kaki tiba-tiba terbentuk. Setelah itu, secara eksplosif melontarkan trio Heizi. Serang bersama. Ekspresi gelap keji melintas di mata kelompok Tian Heizi ketika mereka melihat Yao Lao menyerang sesuka hatinya. Mereka mengeluarkan raungan marah saat Doki melonjak dari tubuh mereka. Setelah itu, mereka berubah menjadi pilar cahaya setinggi 3.000 kaki yang secara kejam bertabrakan dengan tangan api yang sangat besar. Bang! Keduanya bertabrakan dan riak angin yang menakutkan melonjak ke segala arah. Gunung-gunung besar di sekelilingnya diguncang oleh riak energi itu sampai pecah. HMPH! Saat angin yang menakutkan menyapu, Tian Heizi dan langkah kaki kedua saudaranya terhuyung. Mereka buru-buru mundur 2 langkah. Suara teredam keluar dari tenggorokan Tian Heizi. Dia menderita kerugian kecil dalam kerjasama mereka yang terburu-buru ini. Kekuatan orang tua ini sangat menakutkan. Mereka bertiga tidak bisa mendapatkan keuntungan meski bergandengan tangan. Ekspresi kelompok Tian Heizi berubah. Mata mereka berkedip. Tiba-tiba,
Mereka berpaling ke kelompok Xiaoyan di gunung dan dengan sinis berkata, "Kakak ketiga, mereka bertiga bersama orang tua ini. Tangkap mereka. Ingatlah bahwa mereka harus hidup." Petik 2. Mereka bertiga pasti akan memasuki pertempuran sengit jika mereka melawan Yao Lao. Oleh karena itu, lebih baik menangkap kelompok Xiaoyan dan menggunakannya sebagai sandera. Hanya dengan begitu mereka akan berhasil melarikan diri. Iya. Ren Hezi melihat ke kejauhan saat mendengar ini. Senyuman jahat tersungging di wajahnya saat dia mengangguk dan berkata, "Beri aku beberapa menit." Kakinya menginjak udara kosong setelah suaranya terdengar. Dia bergegas ke arah kelompok Xiaoyan. Yao Lao mengerutkan kening saat melihat ini. Dia baru saja akan turun tangan ketika Tian Hezi dan Di Hezi tiba-tiba melepaskan Douqi di dalam tubuh mereka sampai batas mereka. Setelah itu, mereka melepaskan serangan licik dari segala arah. "Anda mencari kematian?" Mata Yao Lao menjadi dingin saat melihat ini. Tian Hezi dan dua lainnya hampir tidak bisa melawannya dengan kekuatan gabungan mereka, namun mereka berani berpisah. Mereka benar-benar bunuh diri. Dia tidak terlalu khawatir tentang kelompok Xiaoyan. Meskipun Ren Hezi adalah 6 perubahan puncak Dozun, tidak mungkin baginya untuk menghabisi kelompok Xiaoyan dalam waktu singkat. Keinginan mematikan melonjak di dalam hati Yao Lao. Ruang di sekitarnya dengan cepat menjadi terdistorsi. Setelah itu, dia bertukar pukulan dengan Tian Hezi lagi, dan riak energi yang menakutkan sekali lagi menyebar ke langit. Saat Tian Hezi dan saudaranya mengganggu Yao Lao, Ren Hezi muncul dari jarak dekat di depan kelompok Xiaoyan dengan kecepatan kilat. Matanya yang panas tiba-tiba berhenti pada sosok Cailin dan dokter peri kecil yang proporsional dan cantik. "Haha, tak disangka aku bisa bertemu dua wanita cantik. Ini adalah keuntungan terbesar dari perjalanan ini." Petik 2. Mata Ren Hezi sangat panas saat mereka memandang Cailin dan dokter peri kecil. Penampilan dan sikap kedua wanita ini bukanlah apa yang bisa dibandingkan dengan kuali daging di dalam Cloud Rain Sect. Mereka telah melampaui segalanya. Pikiran cabul segera mulai tumbuh liar di dalam hatinya begitu dia melihatnya. Wajah cantik Cailin dan dokter peri kecil berangsur-angsur menjadi sedingin es saat mereka merasakan mata cabul Ren Hezi. Douqi berkumpul dengan kecepatan seperti kilat di tangan mereka. "Hihi, bocah nakal. Tinggalkan keindahannya." Petik 2. Ren Hezi menjilat bibirnya. Sebuah pukulan dilemparkan ke arah Xiaoyan dari kejauhan. Ledakan sonik yang menakutkan terbentuk dari tinjunya, dan bergemuruh melintasi langit. Bang! Wajah Xiaoyan tidak memiliki ekspresi. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Gunung di depannya tiba-tiba meledak saat silinder lava panas setinggi 100 kaki ditembakkan. Itu mengalir turun dari langit dan mengaduk kelompok api di puncak gunung. Xiaoyan mengambil kesempatan untuk melirik pertempuran Yao Lao dari kejauhan setelah memblokir serangan Ren Hezi. Pada saat ini, Tian Hezi dan saudaranya berada dalam situasi di mana mereka benar-benar kewalahan. Dari tampang pertempuran, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Kedua tangannya membentuk segel tangan yang rumit, dan tato klan muncul di antara alisnya. Dengan penampilannya, aura Xiaoyan melonjak dari puncak bintang 8 Dozun ke puncak 3 perubahan Dozun. Ren Hezi adalah ahli Dozun 6 perubahan puncak. Dia jauh lebih kuat dari Sue Hezunze. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak punya pilihan selain berhati-hati karena lawannya dianggap sebagai Dozun terkuat di antara mereka yang dia temui dan lawan. "Bocah, kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Namun, aku yang dulu tidak menyukai mereka yang menyukai banyak wanita. Yakinlah bahwa aku yang dulu akan menjaga kedua wanita cantik ini setelah kamu mati." Petik 2. Ren Hezi tertawa terbahak-bahak setelah merasakan aura Xiaoyan yang melonjak. Bang! Wajah Cailin menjadi sangat dingin saat dia mendengar kata-kata cabul Ren Hezu. Sosok cantiknya melompat ke langit dan awan gelap bergolak. Sosoknya berubah menjadi Seven Colored Heaven Swallowing Python sepanjang 10.000 kaki. Tubuh besarnya tersembunyi di dalam awan gelap, tampak seperti naga. Oh, tubuh asli kecantikan ini adalah Python Swallowing 7 warna yang telah punah. Haha, enak sekali. Aku yang dulu menyukainya. Petik 2. Ren Hezi terkejut saat melihat Cailin berubah menjadi 7 warna surga menelan Python, tapi dia segera tertawa terbahak-bahak.
Jatuh. Tawa keras Ren Heizi baru saja terdengar ketika petir berwarna-warni tiba-tiba menghantam awan gelap. Setelah berubah, aura Cailin juga melonjak. Dia setara dengan ahli manusia Dozun bintang 8. Namun, Ren Heizi hanya melambaikan lengan bajunya untuk menghadapi serangan seperti itu. Gelombang Douqi yang agung dengan paksa mengalahkan serangannya. Tubuh racun yang menyedihkan, aktifkan. Wajah dokter peri kecil sedingin es. Segel tangannya berubah, dan rambut hitam panjangnya yang indah tiba-tiba berubah menjadi putih keperakan. Cahaya Douqi yang mengandung racun fatal bergegas menuju Ren Heizi dengan kecepatan seperti kilat. Hah, keindahan ini memiliki tubuh racun yang menyedihkan? Haha, kalian semua luar biasa. Ren Heizi sekali lagi tertawa terbahak-bahak saat dia merasakan racun mematikan di dalam pilar, tapi dia tidak terlihat santai. Tubuhnya buru-buru ditarik ke belakang saat dia menghindari pilar racun yang mematikan ini. Tubuh racun yang menyedihkan terlalu kuat. Akan agak merepotkan jika dia menyentuh bahkan dalam jumlah yang sangat kecil. Kedua wanita cantik ini benar-benar kejam. Salah satunya adalah 7 warna surga menelan piton sementara yang lainnya memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Dengan keduanya bergandengan tangan, puncak biasa Dozun benar-benar bukan tandingan mereka. Namun, hihi, sayangnya mereka telah bertemu dengan diri yang lebih tua ini. Ren Heizi tertawa dengan cara yang aneh. Senyuman cabul di wajahnya menjadi lebih pekat, tapi dia baru saja akan menyerang ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Riak energi menakutkan yang menyebabkan rasa takut muncul di hatinya tiba-tiba terbentang dari kejauhan. Kejutan melintas di mata Ren Heizi ketika dia merasakan riak energi yang bisa menghancurkan segalanya. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat 5 kelompok api tergantung di depan pemuda berpakaian hitam di puncak gunung. Selain jenis api terakhir, 4 jenis api yang tersisa menyebabkan ekspresinya berubah secara drastis. 4 jenis api surgawi? Xiaoyan melihat perubahan drastis di wajah Ren Heizi, tapi ekspresinya tidak berubah. Senyuman dingin yang pekat terangkat di sudut mulutnya. Ini adalah pertama kalinya dia menambahkan Life Transforming Flame setelah memperbaiki Bone Chilling Flame. 4 jenis api surgawi dan 1 api surgawi palsu. Itu adalah Angry Buddha Lotus Flame 5 warna yang belum pernah digunakan Xiaoyan sebelumnya. Bab 1399, Api Teratai Buddha Angry 4,5 warna. Bocah ini benar-benar misterius. Dia hanya memiliki kekuatan seseorang di puncak bintang 8 Dozun, namun dia mampu melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Petik 2. Ekspresi Ren Heizi tidak stabil saat dia menatap api yang berputar di tangan Xiaoyan, dan gelombang besar naik di dalam hatinya. Namun, keterkejutan ini dengan cepat berubah menjadi kekejaman yang gelap. Dia tiba-tiba melontarkan pukulan dan ruang di depannya mengeluarkan suara tabrakan saat meledak. Garis spasial hitam gelap setinggi puluhan kaki muncul. Retakan spasial itu menjadi ular hitam berbisa kejam yang bergegas menuju Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Bang! Retakan spasial yang sangat besar dengan cepat menyebar ke seluruh langit, tetapi masih beberapa ratus kaki dari Xiaoyan ketika beberapa petir berwarna-warni tiba-tiba menghantam dari langit. Mereka dengan kejam menyerang retakan yang menyebar, menyebabkan retakan spasial berhenti sejenak sebelum dengan cepat meledak terpisah. Ekspresi di mata Ren Heizi tenggelam saat serangannya diblokir. Dia mengangkat matanya untuk melihat ke arah 7 warna langit menelan piton di langit dan dengan aneh tertawa, "Cantik, karena kamu bersikeras untuk campur tangan, aku yang dulu akan menghabisi kalian berdua dulu." Tubuh Ren Heizi bersinar setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Dia segera berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah 7 warna langit menelan piton di langit. Sebuah pukulan segera dilemparkan ke depan dengan kejam, dan ledakan sonik rendah dan dalam terbentuk saat melesat menuju Cailin. Ci! Ekor Cailin sepanjang 1000 kaki tiba-tiba terayun ketika dia melihat serangan Ren Heizi. Kekuatan menakutkan menyebabkan ruang itu sendiri terkoyak. Itu dengan kejam bertabrakan dengan angin palem yang kuat, dan badai yang menakutkan menyapu langit. Piton 7 warna menelan surga, yang telah berubah menjadi Cailin, dipaksa mundur ribuan kaki. Hihi, cantik, kamu bukan tandingan untuk diri yang lebih tua ini. Ren Heizi tertawa cabul setelah memaksa kembali Cailin dengan pukulan.
Dia baru saja akan berbalik ketika banyak suara angin kencang yang tajam muncul di samping telinganya, dan pilar Doki dengan racun mematikan dengan licik menembus ke arah beberapa titik fatal di tubuhnya. Ren Heizi mengerutkan kening saat dia merasakan serangan ini. Kakinya menginjak udara kosong dan ruang di belakangnya berubah menjadi sesuatu seperti dinding logam. Pilar Doki bertabrakan dengannya dan mengeluarkan suara dentang yang jelas. Dua wanita cantik, kenapa kamu harus bertarung habis-habisan demi bocah ini? Kalian berdua pasti akan menikmati dirimu sendiri dengan mengikuti aku yang dulu. Ren Heizi tertawa, tapi sebelum dia bisa selesai berbicara, dia melihat Xiaoyan menekan 5 jenis api bersama-sama di kejauhan. Wajahnya tanpa sadar bergerak-gerak. Orang gila ini, dia benar-benar menggabungkan api surgawi. Petik 2. Sorot mata Ren Heizi berubah. Meskipun dia tidak tahu mengapa bocah ini melakukan sesuatu yang sangat gila, nalurinya mengatakan kepadanya bahwa dia akan berakhir sekarat jika dia membiarkan bocah ini terus berlanjut. Dia segera memutar tubuhnya dan berhenti mengganggu Cailin dan dokter peri kecil. Dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan, hati-hati. Dokter peri kecil buru-buru mengeluarkan peringatan ketika dia melihat Ren Heizi bergerak. Dia juga buru-buru menggerakkan tubuhnya dan mengikutinya. Xiaoyan mengangkat kepalanya saat dia merasakan suara intens dari banteng angin yang deras ke arahnya. Xiaoyan menatap wajah gelap pekat Ren Heizi saat dia menuju ke arahnya. Tawa dingin terdengar dari Ren Heizi. Sayap tulang hijau merah menyebar dengan cepat di belakang Xiaoyan dan cahaya perak menyala di bawah kakinya. Tubuhnya muncul ribuan kaki jauhnya, menyebabkan Ren Heizi ketinggalan. Kecepatan yang menakutkan. Ren Heizi merasa sok terwujud di dalam hatinya saat melihat Xiaoyan menghindarinya dengan cara yang begitu santai. Sebelum dia bisa terus mengejar Xiaoyan, 2 serangan yang sangat ganas diluncurkan dari belakangnya. Serangan itu datang dari Cailin dan dokter peri kecil yang mengikutinya. Ren Heizi tidak berani membiarkan keduanya, yang telah bergandengan tangan, untuk menyerangnya secara acak. Dia tidak punya pilihan selain berbalik. Doki melonjak keluar dari tubuhnya saat dia dengan kejam bertabrakan dengan 2 serangan di belakangnya. Bang! Ketiganya terlibat dalam pertempuran sengit. Ledakan seperti guntur bergema di langit saat gelombang demi gelombang kekuatan menakutkan menyebar seperti air banjir. Mereka mengguncang langit sampai ruang angkasa menjadi terdistorsi. Mengerang! Caolin dan dokter peri kecil mengeluarkan erangan dari mulut mereka saat mereka bertabrakan dengan keras dengan Ren Heizi. Tubuh mereka dipaksa mundur. Meskipun konstitusi tubuh mereka berbeda dari yang lain, ada jarak yang terlalu lebar antara Ren Heizi dan mereka. Sulit bagi mereka untuk menang meski mereka bergandengan tangan. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan untuk menang, keduanya terus bertahan. Mereka benar-benar mengabaikan luka yang muncul di tubuh mereka dari serangan balik. Tubuh mereka baru saja menjadi stabil ketika banyak serangan seperti kilat terus menyerang Ren Heizi. Mereka menyebabkan Ren Heizi bereaksi dengan tanggapan kacau. Sementara pertempuran mereka menjadi sangat panas, wajah Tian Heizi dan Di Heizi menjadi sedikit pucat saat mereka melawan Yao Lao. Mereka berdua bukanlah tandingan Yao Lao. Jika mereka tidak pandai bekerja sama, pertahanan mereka akan lama dilanggar. Meskipun ini masalahnya, jelas bahwa mereka tidak dapat bertahan lama. Kakak ketiga, apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda masih menunjukkan belas kasihan kepada wanita saat ini? Apakah kamu mencari kematian? Petik 2. Tian Heizi dan saudaranya menjadi pucat setelah mereka dipaksa kembali dengan kejam oleh Yao Lao sekali lagi. Mata mereka menatap ke kejauhan saat mereka tanpa sadar berteriak. Tak satu pun dari mereka menyangka Ren Heizi akan ditahan oleh 2 wanita yang kekuatannya tidak melebihi dari bintang Douzun 8. Tekanan di sekitar Tian Heizi dan saudaranya tiba-tiba meningkat setelah suara amarah mereka terdengar. Tinju api setinggi 1000 kaki jatuh dari langit dan dengan kejam menghantamnya. Meskipun mereka memiliki Doki yang melindungi mereka, angin menakutkan itu masih menghantam mereka berdua sampai mereka mengeluarkan seteguk darah segar dan terbang mundur. Ini buruk, kelompok kakak laki-laki tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hati Ren Heizi mencelos saat melihat Tian Heizi dan saudaranya memuntahkan darah dan mundur. Karena saya tidak dapat menangkap bocah itu, saya akan menangkap kecantikan sebagai sandera. Kalau tidak, kita akan selesai hari ini. Petik 2.
Pikiran ini bertahan di dalam hati Ren Hezi. Dia menyerah untuk menangkap Xiaoyan saat telapak tangannya menghancurkan petir berwarna-warni yang sangat besar. Setelah itu, tangan besarnya tiba-tiba meraih dokter peri kecil. Ruang di sekelilingnya langsung berhenti. Bang! Ekspresi dokter peri kecil berubah ketika dia merasakan masih ada ruang di sekitarnya. Doki melonjak dari tubuhnya, menyebabkan ruang padat di sekitarnya bergetar, tetapi dia tidak bisa membebaskan diri. Ceka-ceka, cantik, aku yang dulu akan membawamu bersamaku kali ini. Sosok Ren Hezi melintas sementara dokter peri kecil berusaha menghancurkan ruang dan retret yang terdistorsi. Dia muncul di depan dokter peri kecil dan memberinya senyuman cabul. Tangan besarnya meraih ke arahnya. Merayu. Cailin di langit merasakan hatinya tenggelam ketika dia melihat orang ini menyerah untuk menargetkan Xiaoyan. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk menangkap dokter peri kecil. Dia buru-buru mengaktifkan kekuatan petir di dalam awan gelap dan menembakkannya ke arah Ren Hezi dari segala arah. Ren Hezi hanya mengepalkan tangannya saat serangan ini turun, dan mereka benar-benar hancur oleh distorsi di ruang angkasa. Cantik, kamu milikku. Ren Hezi tertawa aneh setelah menghancurkan semua petir. Matanya sangat panas saat dia melihat ekspresi di wajah dokter peri kecil. Tangannya hendak meraih bahunya. Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia? Saat tangan besar Ren Hezi hendak meraih dokter peri kecil, tawa dingin tiba-tiba bergema di belakangnya. Wajah Ren Hezi berubah ketika dia mendengar suara ini. Dia tiba-tiba berbalik dan matanya menyusut. Teratai api 5 warna berukuran baskom yang indah memotong udara dan bergegas ke arahnya. Teratai api ini berisi 5 warna dan bibit api terus tumbuh di sekitarnya. Kekuatan pemusnahan yang menakutkan terpancar darinya. Bahkan Ren Hezi merasa anggota tubuhnya menjadi sedingin es karena kekuatan pemusnahan ini. Kekuatan seperti itu sebanding dengan beberapa keterampilan Do tingkat menengah kelas Tian. Earth Bell tebal. Anggota tubuh Ren Hezi mungkin sedingin es, tapi dia tidak kehilangan akal sehatnya. Segel tangannya dengan cepat berubah saat Doki melonjak dari tubuhnya ke segala arah dan bel besar dengan cepat muncul. Tubuhnya dengan cepat bersembunyi di dalamnya. Mendesis. Ekor ular besar bergegas turun dari langit saat Ren Hezi menggunakan skill Do defensifnya. Itu dengan cepat membungkus Little Fairy Doctor dan menariknya pergi. Jika Anda ingin menemukan kecantikan, Anda bisa pergi dan menemukannya di neraka. Ekspresi Xiaoyan gelap dan dingin saat dia melirik Ren Hezi di bel besar. Mata Ren Hezi menunjukkan kepanikan. Senyum dingin terangkat di sudut mulut Xiaoyan saat sayap tulang di punggungnya mengepak. Tubuhnya mundur dengan kecepatan seperti kilat. Pada saat yang sama, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Meledak. Setelah kata ini dilontarkan dari mulut Xiaoyan, teratai api 5 warna tiba-tiba berhenti di sebelah bentuk lonceng. Itu kemudian meledak di depan mata kaget Ren Hezi. Bang! Seluruh tempat bergetar karena ledakan ini. Semua gunung dalam radius 10.000 kaki memancarkan ledakan saat mereka diledakkan menjadi debu. Dalam sekejap, pegunungan telah berubah menjadi gurun. Pasir dan bebatuan terbang sementara asap meresap ke udara. Teratai api 5 warna, tidak ini hanya bisa digambarkan sebagai Angry Buddha Lotus Flame 4,5 warna, apakah ini menakutkan? Lupakan Ren Hezi, di bawah ledakan yang menakutkan ini, bahkan seorang ahli dengan kekuatan Tian Hezi tidak akan berubah menjadi apa-apa dalam sekejap. Bab 1400, mendapatkan peta kuno. Debu tebal menyebar di langit. Pegunungan di sekitarnya lenyap dalam sekejap. A.B. Area dalam radius 10.000 kaki berubah menjadi tanah datar. Bahkan batu besar pun tidak ada. Heaven Swallowing Python yang sangat besar bergetar di langit yang jauh. Itu dengan cepat berubah menjadi sosok yang mempesona. Dengan lambaian lengan bajunya, angin kencang bertiup dan menekan pasir dan debu yang merembes ke udara di sekitarnya. Saat pasir dan debu jatuh, sosok kurus berpakaian hitam muncul dalam pandangan Cailin dan dokter peri kecil. Kedua wanita itu menghela nafas lega di dalam hati mereka ketika mereka melihat bahwa Xiaoyan baik-baik saja. Xiaoyan menyeka keringat dingin di dahinya. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan Angry Buddha Lotus Flame yang dibuat dari 5 jenis api. Kekuatannya telah melebihi ekspektasinya.
Tentu saja, kelelahannya juga cukup menakutkan. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, tubuhnya masih terasa kosong setelah melepaskan teratai api ini. Xiaoyan menghela nafas panjang dari mulutnya. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya menyapu tempat di mana Ren Hezi berada sebelumnya. Saat ini, tempat itu benar-benar kosong. Tidak ada tanda-tanda ada orang yang hadir. Aura Ren Hezi telah menghilang bersama sosoknya. Tidak ada yang tersisa, dan dia sepertinya menghilang dari dunia ini. Membunuh 6 elit perubahan puncak Dozun hanya dengan satu serangan. Ini adalah kekuatan penggabungan 4 jenis api surgawi dan api surgawi palsu. Orang bisa membayangkan betapa menakutkan kekuatan Xiaoyan jika dia benar-benar bisa menggabungkan 5 jenis api surgawi. Kemungkinan besar bahkan elit sejati Ban Seng tidak akan berubah menjadi apa-apa dengan satu serangan itu. Apa kamu baik-baik saja? Cailin dan dokter peri kecil dengan cepat muncul di samping Xiaoyan. Mereka buru-buru bertanya ketika mereka melihat wajahnya yang agak pucat. Aku baik-baik saja. Xiaoyan mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menggelengkan kepalanya. Kelelahan dari Angry Buddha Lotus Flame melonjak setiap kali nyala api ditambahkan. Oleh karena itu, meskipun kekuatannya meningkat, dia masih merasa sulit untuk menggunakan teratai api ini. Aktivitas menakutkan yang diciptakan oleh Xiaoyan secara alami dirasakan oleh lawan Yao Lao di kejauhan. Kekuatan pemusnahan yang menakutkan dari sebelumnya menyebabkan bahkan Yao Lao merasakan debaran jantung di dalam hatinya. Kekuatan yang terbentuk dari penggabungan flames surgawi benar-benar terlalu menakutkan. Namun, satu-satunya di dunia yang bisa dengan sempurna mengendalikan api surgawi, yang secara alami melawan satu sama lain, adalah Xiaoyan sejak dia berlatih Flame Mantra, dan juga memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Kakak ketiga, Tian Hezi dan saudaranya tercengang oleh situasi yang tidak terduga ini. Mereka melihat sekeliling dataran besar di bawah saat tubuh mereka tanpa sadar gemetar. Mata mereka sangat ketakutan saat mereka melihat pemuda berpakaian hitam di langit. Bahkan mereka tidak dapat menciptakan kekuatan destruktif yang menakutkan. Namun bocah ini, yang tampaknya adalah bintang 8 puncak Dozun, mampu mencapai kekuatan seperti itu? Bocah ini terlalu misterius. Di Hezi menelan seteguk air liur saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Di mana saudara ketiga? Sudut mulut Tian Hezi bergerak-gerak. Dia dengan cepat pulih dan buru-buru menyapu matanya, tetapi dia terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat merasakan aura Ren Hezi. Sepertinya dia telah dihancurkan oleh anak nakal ini sampai tidak ada yang tersisa. Suara di Hezi dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah mengharapkan Ren Hezi, yang kekuatannya telah mencapai 6 puncak perubahan Dozun, untuk akhirnya menemui nasib seperti itu karena bocah ini. Sebuah keterkejutan melonjak ke mata Tian Hezi ketika dia mendengar ini. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, tidak mungkin untuk menghancurkan Ren Hezi sampai tidak ada yang tersisa. Bocah itu, ayo cepat pergi. Ketakutan yang pekat akhirnya melonjak ke dalam hati Tian Hezi saat ini. Matanya takut saat mereka melihat Xiaoyan di kejauhan. Jika Xiaoyan membuang salah satu dari benda-benda sialan itu, dia tidak yakin bahwa dia bisa selamat dari ledakan yang begitu menakutkan. Dia kehilangan keberanian untuk terus bertarung, dan dengan teriakan pelan, dia berbalik dan melarikan diri. Di Hezi mengangguk saat mendengar kata-kata Tian Hezi. Sisa di belakang saat ini adalah bunuh diri. Apakah kamu bisa pergi? Namun, tawa orang tua tiba-tiba bergema di langit ketika keduanya berencana untuk melarikan diri di tengah kekacauan ini. Segera setelah itu, tangan api raksasa yang seperti kehidupan sekali lagi terbentuk di langit. Setelah itu, ia bolak-balik di udara dalam kecepatan seperti kilat saat ia meraih Tian Hezi dan saudaranya. Yao Chen, kamu tidak harus berlebihan. Tian Hezi dengan kejam menjerit saat melihat Yao Lao menyerang lagi. Pada saat yang sama, dia dan Di Hezi buru-buru berbalik. Doki yang kuat meletus dari telapak tangan mereka dan bertabrakan dengan kejam dengan telapak tangan api yang sangat besar. Tidak masalah jika kalian berdua mati. Yao Lao tertawa terbahak-bahak. Serangannya menjadi lebih ganas. Dengan lambaian lengan bajunya, tangan apinya yang besar dengan paksa menghancurkan semua keterampilan Do mereka dan dengan kejam menghantam tubuh mereka. Bang!
Tian Hezi dan saudaranya seperti bola meriam karena mereka terbang dengan kejam setelah menderita serangan yang begitu berat. Mereka dengan paksa mendarat di tanah dan membentuk lubang selebar 2000 kaki. Grup. Wajah Tian Hezi dan saudara laki-lakinya mengerikan saat mereka tinggal di lubang besar. Jejak darah pekat tergantung di sudut mulut mereka. Pakaian mereka telah hancur saat ini. Mata mereka menjadi sangat ganas saat mereka menatap kelompok Yao Lao di langit, tapi mereka tidak menyerang ke depan. Tubuh mereka bergerak saat mereka mengalami luka serius dan berpisah, melarikan diri ke dua arah yang berbeda. Yao Lao membanting kakinya setelah melihat keduanya melarikan diri. Tubuhnya sepertinya berteleportasi saat dia muncul di depan Di Hezi. Dia meraih dengan tangan besarnya dan ruang itu sendiri disegel di sekitar tubuh Di Hezi. Aku yang dulu akan menyeretmu bahkan jika aku mati? Mata Di Hezi merah darah dan ganas saat mereka menatap Yao Lao bahkan jika tubuhnya tidak bisa bergerak. Gao Qi di tubuhnya menjadi kacau. Orang ini berencana menghancurkan diri sendiri saat ini. Yao Lao dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap Di Hezi. Telapak tangannya secepat kilat saat menabrak dada Di Hezi. Sebuah kekuatan penghancur melonjak ke dalam tubuh Di Hezi seperti air banjir, dan sesaat kemudian, itu menghancurkan semua kekuatan hidupnya. Gao Qi yang kacau di dalam tubuh Di Hezi dengan cepat menghilang saat ini dan kehidupan di matanya dengan cepat lenyap. Dia perlahan menundukkan kepalanya. Hantu tua ini, yang reputasinya tidak bermoral pernah terkenal di Central Plains, akhirnya meninggal hari ini. Yao Lao mengambil cincin penyimpanan Di Hezi setelah membunuhnya. Dia melemparkannya ke kelompok Xiaoyan. Setelah itu, matanya acuh tak acuh saat mengikuti arah Tian Hezi melarikan diri. Dia memberitahu kelompok Xiaoyan dengan suara rendah, periksa apakah peta kuno ada di dalam. Aku akan mengejar orang itu. Petik 2. Sosok Yao Lao lenyap saat kata-katanya terdengar. Auranya mengejar Tian Hezi dengan kecepatan tinggi. Xiaoyan menangkap cincin penyimpanan setelah melihat sosok Yao Lao menghilang. Dia merentangkan tangannya yang lain dan cincin penyimpanan lainnya terungkap. Itu secara alami menjadi milik Ren Hezi, C.D. Di Hezi dan Ren Hezi saat ini sudah mati, dan jejak spiritual di cincin penyimpanan mereka sangat rentan. Xiaoyan menyapu jejak spiritual, dan mereka disingkirkan. Setelah itu, kekuatan spiritualnya memeriksa cincin itu, dan alisnya dirajut. Tidak ada di dalamnya, Cailin bertanya setelah melihat alis rajutan Xiaoyan. Aye, mungkin dengan Tian Hezi. Bagaimanapun, dia adalah kakak laki-laki. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia segera mengepalkan tangannya, dan gulungan emas yang berkedip tiba-tiba muncul di tangannya. Apa ini? Caolin dan dokter peri kecil terkejut ketika mereka melihat gulungan yang familiar ini. F. Badan kaca King Kong yang telah dilelang di pameran perdagangan. Tidak disangka bahwa Di Hezi telah mendapatkannya. Itu benar-benar menguntungkan kami. Xiaoyan memegang gulungan itu dan tanpa sadar tertawa. Badan kaca King Kong ini adalah keterampilan Do tingkat rendah kelas Tian. Sebelumnya, Xiaoyan tertarik padanya, tetapi dia akhirnya tidak menawar untuk itu. Dia bahkan merasa sedikit menyesal setelahnya. Tanpa diduga, benda ini dikirim ke tangannya. Petik 2. Kami tidak mengeluarkan uang, tetapi kami akhirnya mendapatkan banyak keuntungan. Dokter peri kecil menutup mulutnya dan tertawa pelan. Ketiga orang ini telah menggunakan wanita sebagai kuali daging untuk dilatih. Mereka layak mendapatkan takdir seperti itu. Cailin dengan acuh tak acuh berkomentar. Xiaoyan mengangguk. Ketiga orang ini telah melakukan segala macam hal jahat dalam hidup mereka dan telah menghancurkan sejumlah wanita yang tidak diketahui jumlahnya. Itu adalah pembalasan bagi mereka untuk berakhir dengan takdir seperti itu. Aku ingin tahu bagaimana keadaan di pihak guru. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Matanya melihat ke arah menghilangnya Yao Lao saat dia bertanya-tanya. Tenang, mengingat kekuatan Yao Lao, Tian Hezi tidak akan bisa melakukan trik apapun, jawab dokter peri kecil. Xiaoyan mengangguk. Dia baru saja akan berbicara ketika suara deras angin dipancarkan dari cakrawala, dan sosok yang dikenalnya bergegas dengan kecepatan seperti kilat. Sosok yang akrab muncul di depan Xiaoyan dan kedua wanita itu dalam beberapa kilatan. Sosok itu adalah Yao Lao, yang telah mengejar Tian Hezi sebelumnya. Haha, kali ini sangat menyenangkan. Yao Lao tertawa keras.
Dia tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya saat dia muncul. Ketiga hantu iblis He ini telah bermusuhan dengannya sejak lama. Dia telah menyingkirkan noda di hatinya dengan bisa menghabisinya. Guru, Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Ya, Yao Lao tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan. Dia segera tersenyum dan mengulurkan tangannya saat fragmen peta kuno muncul di dalamnya. Itu jelas terlihat seperti pecahan peta terakhir. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat pecahan peta kuno itu. Tangannya gemetar saat dia mengambil potongan peta kuno ini. Dia telah mencari semua fragmen peta selama lebih dari 1 dekade untuk mengumpulkan semuanya. Itu benar-benar kasus surga yang tidak membiarkan mereka yang benar-benar berusaha. Dia telah mengumpulkan semua fragmen peta. Memurnikan api teratai setan, pada akhirnya kamu akan menjadi milikku. Kegembiraan yang ekstrim melonjak ke mata Xiao Yan saat dia melihat fragmen peta kuno di tangannya. Bab 1401, Misteri Peta Kuno. Yao Lao tersenyum saat melihat ekspresi gembira Xiao Yan. Dia secara alami mengerti betapa banyak upaya yang dilakukan Xiao Yan untuk mencari fragmen peta ini. Ayo pergi, aktivitas yang kita buat sudah terlalu banyak. Ini kemungkinan akan menarik perhatian beberapa ahli. Meskipun kita mungkin tidak takut pada mereka, kita pada akhirnya akan menarik beberapa masalah yang tidak perlu jika orang lain mengetahui bahwa kita memiliki peta kuno yang lengkap di tangan kita. Mata Yao Lao menyapu sekelilingnya sebelum dia berbicara. Iya. Xiao Yan mengangguk saat mendengar ini dan dengan paksa menekan emosi cemas di hatinya. Dia sadar bahwa masalah yang tidak perlu tidak akan mereka hadapi jika berita ini tersebar. Itu masih akan baik-baik saja jika itu hanya fragmen peta, tetapi mereka memiliki peta kuno yang lengkap di tangan mereka, menyebabkan godaannya melambung. Semua orang tahu bahwa seseorang akan dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan api lotus pemurnian iblis dengan peta ini. Terlepas dari seberapa kuat pavilion bintang jatuh, itu akan berakhir dalam masalah yang sangat besar karena nyala api iblis ini. Ayo pergi. Yao Lao tidak tinggal lebih lama lagi setelah berbicara. Dengan lambaian tangannya, dia bergegas ke kejauhan, dan dalam beberapa kilatan, dia telah menghilang di cakrawala. Xiao Yan dan kedua wanita itu dengan cepat mengikuti di belakangnya. Daerah itu berangsur-angsur menjadi sunyi setelah kelompok Xiao Yan menghilang ke kejauhan. Keheningan semacam ini berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum tiba-tiba dipecah oleh suara angin yang deras. Lebih dari selusin sosok bergegas dari kejauhan. Setelah itu, mereka tetap berada di udara. Mata mereka tercengang saat melihat pegunungan telah berubah menjadi daratan datar. Kekuatan destruktif yang menakutkan. Aku ingin tahu siapa yang bertukar pukulan di tempat ini. Mereka benar-benar menghancurkan pegunungan ini sampai tidak ada yang tersisa. Petik 2. Banyak suara yang sangat terkejut bisa terdengar di langit. Sesaat kemudian, seorang yang bermata tajam akhirnya melihat sebuah mayat di tanah. Beberapa orang dengan cepat bergegas turun, dan seruan menyebar ke seluruh negeri segera setelahnya. Ini adalah salah satu dari 3 hantu iblis He, di Hezi. Hantu tua ini memiliki kekuatan puncak Dozun. Siapa yang bisa membunuhnya? Petik 2. 3 hantu iblis He biasanya sangat dekat. Sekarang di Hezi telah meninggal, kondisi dari 2 lainnya mungkin tidak lebih baik. Ketiga orang ini telah melakukan segala macam perbuatan jahat dan pantas mendapatkan takdir ini, tapi aku bertanya-tanya ahli mana yang memiliki keterampilan seperti itu. Mereka bertiga bisa bertarung dengan elit Ban Seng jika mereka bergandengan tangan. Kelompok Xiao Yan telah menghilang ke kejauhan sementara orang-orang ini merasa sangat terkejut karena mayat di Hezi. Suara angin kencang muncul 5.000 km dari lokasi pertempuran besar sebelumnya. Beberapa sosok muncul di puncak gunung. Mereka secara mengejutkan adalah kelompok Xiao Yan. Tidak ada yang bisa mengejar kita di sini. Saya telah menghilangkan aura kita di sepanjang jalan. Bahkan seorang elit Doseng akan kesulitan mengejar kita. Yao Lao mendarat dan tertawa. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Keuntungan mereka kali ini benar-benar terlalu banyak. Ketiga hantu tua ini mungkin telah melakukan segala macam kejahatan, tetapi mereka memiliki simpanan yang kaya. Kelompok Xiao Yan akhirnya mendapat manfaat kali ini. Coba peta kuno itu. Saya sangat penasaran untuk menyaksikan apa yang terjadi ketika semua fragmen telah dikumpulkan. Yao Lao melambaikan tangannya. Ruang di sekitar mereka tiba-tiba menjadi terdistorsi.
Dengan penyegelan ruang ini, mereka akan dapat bereaksi tepat waktu jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Xiaoyan mengangguk setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Jarinya menggosok cincin penyimpanannya dan beberapa fragmen peta kuno terbang keluar. Mereka tetap tergantung di depannya. Kegembiraan sekali lagi melonjak ke mata Xiaoyan saat dia memeriksa fragmen peta kuno ini, yang tampak sangat tua. Dia tanpa sadar menggosok kedua tangannya sebelum dia dengan hati-hati mulai menyatukan pecahan peta sesuai dengan garis. Kecepatan Xiaoyan menyatukannya sangat lambat. Seiring waktu mengalir, peta kuno lengkap secara bertahap muncul di depan kelompok Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah potongan peta terakhir direformasi. Matanya yang panas mempelajari peta kuno sebelum dia menjadi sedikit terkejut. Peta kuno yang lengkap memang mengungkapkan peta suatu negeri, tetapi garis di atasnya cukup biasa. Tidak ada target atau rute yang tepat. Sekilas, itu seperti gambar yang digambar secara acak. Ini. Wajah Xiaoyan terkejut saat dia melihat garis-garis di peta. Hatinya berangsur-angsur tenggelam. Mungkinkah peta kuno, yang telah dia cari selama bertahun-tahun, tidak berisi informasi? Jangan cemas. Peta kuno ini sudah sangat tua. Tidak mungkin itu digunakan untuk sengaja membodohi seseorang, itu pasti sebuah misteri. Yao Lao tampak jauh lebih tenang saat dia menyuarakan pikirannya. Xiaoyan menghela nafas panjang. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya saat matanya perlahan menyapu peta kuno dalam upaya untuk menemukan sesuatu yang berbeda. Namun, tidak ada yang mencurigakan selain teratai api yang sangat iblis. Cobalah meneteskan setetes darah di atasnya. Yao Lao berpikir sejenak dan memberikan sebuah saran. Xiaoyan ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk dan memotong jari tengahnya. Setetes darah mendarat di sudut peta kuno sebelum perlahan merembes ke dalamnya. Namun, tidak ada reaksi setelah semua orang menunggu sejenak. Hanya ada setetes darah di peta. Yao Lao menghela nafas pelan saat melihat tidak ada yang terjadi. Dia menggelengkan kepalanya dan terdiam. Xiaoyan terkejut saat dia terus memeriksa peta kuno itu. Ada kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Cailin di sampingnya juga menggelengkan kepalanya dan merasa tidak pantas untuk mengatakan apapun. Dia menyadari betapa banyak upaya yang dilakukan Xiaoyan untuk memurnikan api teratai setan. Mereka telah memperoleh peta lengkap ini setelah mengalami banyak kesulitan, tetapi sekarang ternyata peta itu tidak berisi informasi apapun. Ini tentu saja merupakan pukulan besar baginya. Keheningan menyelimuti beberapa dari mereka, menyebabkan atmosfer dipenuhi tekanan dan menjadi berat. Kegembiraan karena telah menang sebelumnya telah benar-benar tersebar. Keheningan ini berlanjut lama sebelum Xiaoyan akhirnya menghela nafas. Dia melirik peta kuno di depannya dan menggelengkan kepalanya. Karena tidak berguna, apa gunanya menyimpannya? Sekelompok api surgawi tiba-tiba naik di telapak tangan Xiaoyan setelah kata-katanya terdengar. Api ini menyapu peta kuno. Tindakan Xiaoyan yang tiba-tiba mengejutkan Yao Lao. Yao Lao baru saja akan menghentikan Xiaoyan saat matanya tiba-tiba menyusut. Dia bertanya, mengapa peta kuno ini tidak bisa dibakar? Xiaoyan dan kedua wanita itu buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke kumpulan api saat mereka mendengar suara Yao Lao. Mereka melihat bahwa peta kuno ini, yang tampak seolah-olah akan rusak jika ditarik, tidak layu tidak peduli bagaimana api surgawi Xiaoyan membakarnya. Selain itu, tidak ada tanda-tanda akan dibakar. Tingkatkan kekuatan nyala api? Mata Yao Lao terfokus pada peta kuno yang tidak terpengaruh. Dia tiba-tiba memerintahkan dengan suara yang dalam. Api surgawi Xiaoyan dibentuk dari penggabungan 4 api surgawi. Kekuatannya bisa membakar gunung dan mendidihkan laut, namun tidak bisa membakar peta kuno. Pasti ada sesuatu yang salah. Xiaoyan kaget saat mendengar perintah, tapi dia buru-buru mendesak api langitnya. Api itu membakar dengan ganas. Temperaturnya yang tinggi menyebabkan ruang di sekitar mereka terdistorsi, namun tidak peduli bagaimana Xiaoyan memperkuat api, peta kuno tidak menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi abu. Namun, seiring dengan meningkatnya intensitas nyala api, garis-garis di peta perlahan-lahan menjadi lebih terang. Mereka tampak seolah-olah ingin membebaskan diri dari peta. Kegembiraan terungkap di mata semua orang ketika mereka melihat garis.
Xiao Yan terus memperkuat nyala api tanpa desakan apapun dan api surgawi di tubuhnya dipaksa hingga batasnya. Saat nyala api menyala dengan intensitas yang meningkat, garis-garis pada peta kuno menjadi lebih terang. Pada saat tertentu, peta kuno itu tiba-tiba berguncang. Banyak garis melompat dari peta kuno dan berubah menjadi karakter kuno yang melayang di udara di depan semua orang. 2 bulan muncul sekaligus mengisi langit. 9 planet terbentuk pada deretan besar di tempat tinggi. Gelombang yang menyelimuti melahirkan. Api setan turun lagi ke bumi. Yao Lao perlahan membaca karakter kuno ini saat keterkejutan secara bertahap melonjak di wajahnya. Apa artinya ini? Xiao Yan mengerutkan kening. Dia tidak mengerti arti dari karakter tersebut. Yao Lao dengan lembut menghembuskan napas. Dia berkata, 2 bulan muncul bersamaan dan 9 bintang sejajar mengacu pada fenomena alam khusus. Namun kejadian ini hanya muncul setiap 1000 tahun sekali. Gelombang pasang dunia yang muncul mengacu pada fenomena tidak biasa yang akan tercipta karena pemandangan ini. Anda juga harus memahami kalimat terakhir. Hari ketika pasang dunia muncul adalah hari di mana api teratai setan yang memurnikan muncul di dunia. Xiao Yan tercengang. Dia langsung bertanya, itu hanya akan muncul sekali dalam 1000 tahun? Bukankah itu berarti kita tidak akan punya kesempatan? Jika kita menghitung tahun, 997 tahun telah berlalu sejak pasang dunia terakhir. Dengan kata lain, hanya tersisa 3 tahun lagi. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berkata, itu bagus. The Purifying Demonic Lotus Flame terlalu kuat. Lupakan tentang Anda, bahkan saya tidak akan bisa menundukkannya. Jika seseorang dengan paksa mencoba untuk menundukkannya, seseorang akan menderita serangan balasan. 3 tahun ini akan memberimu cukup waktu untuk meningkatkan kekuatanmu. Petik 2. Dalam 3 tahun ini, Anda harus mencapai kelas Doseng. Jika tidak, Anda hanya akan bisa melihat nyala api iblis muncul. Aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk hanya mendapatkan informasi ini. Xiao Yan tertawa getir. Menurut apa yang dibaca karakter, nyala api iblis akan muncul di dunia ketika waktu yang tepat tiba. Pada saat itu, setiap orang memiliki kesempatan untuk menaklukkannya. Apa gunanya menemukan peta kuno itu? Yao Lao merentangkan tangannya. Jika dipikir seperti ini, memang tidak ada gunanya. Xiao Yan menghela nafas tanpa daya. Dia melirik peta kuno yang tersisa di nyala api. Dia mengulurkan tangannya ke dalam api untuk mengambilnya kembali, tetapi saat dia melakukan kontak dengan peta kuno, gambar teratai iblis di atasnya tiba-tiba bergerak. Teratai iblis itu tampak seolah-olah hidup karena berubah menjadi cahaya yang melesat ke titik di antara alis Xiao Yan. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi Yao Lao berubah drastis.